Halo teman-teman, jumpa lagi dengan RC Channel TKW Hongkong yang bekerja menjaga kakek umur 90 tahun. Dan dalam video ini juga saya akan membagikan kegiatan saya sehari-hari yang pastinya sangat seru, menarik, dan banyak sekali manfaat yang bisa diambil, terutama untuk para teman-teman PMI. Oke, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan RC Channel. Aku lagi nemenin kakek makan sambil nonton TV, nonton RJL 5. Kemarin seharian kakek ngambek, tidur aja, nggak mau bangun, nggak mau makan, karena anaknya kan nggak ngasih aku uang belanja ya, yang biasanya itu. Minggu ini tuh nggak ngasih, akunya mau beli apa ya, jadinya aku kasih dia makan tuh telur, sarapan telur, makan siang telur. Dia mungkin kesel, terus udah 2 hari begitu, hari ketiganya dia ngambek nggak mau makan. Malam makan roti, aku paksa gitu, makan roti kesukaan dia, terpaksa aku ngambil uangnya yang di dompetnya kakek, $50. Nggak tahu kenapa si perawan tuanya tuh ya, minggu ini tuh nggak ngasih uang belanja. Aku tuh sampai berpikir-pikir kenapa ya. Bapaknya tidur, terus aku tuh khawatir ya, takutnya tuh itu kenapa-napa gitu, namanya orang udah tua kan ya. Biasanya tuh ngasih 200, nanti kalau dilihatnya udah habis ngasih lagi 200, ditaruh aja sih di laci situ ya. Ini udah berapa hari gitu, dari terakhir tuh hari Sabtu ngasih uang tuh. Aku tuh berpikir apa karena waktu itu aku dikasih $60 yang aku bilang THR itu loh, sisaan beli daging sapi itu. Terus aku berpikir apa karena waktu itu aku masak itu kari ya, kari sayur untuk aku sendiri, tiba-tiba si jandanya tuh datang terus ngeliat gitu. Mungkin dipikirnya mungkin si jandanya ngomong sama perawan tua, kamu jangan terlalu ngasih uang belanja banyak-banyak, pembantu tiap hari makan enak untuk dia sendiri, apa begitu ya. Aku tuh sampai mikir kemana-mana. Terus si kakeknya mogok makan, aku tuh bingung banget ya, mau ngambil uang di dompetnya kakek yang nggak berani ya, kan itu katanya uang untuk sediaan yamcha gitu ya. Tapi aku akhirnya ngambil juga karena kakeknya udah nggak mau makan sama sekali, malam nggak mau, siang nggak mau, karena dia kan dari mudanya mungkin biasa makan enak ya. Jadi dikasih makan yang bukan asal-asalan juga sih, aku tuh ngasih tuh ya telur gitu ya, paling mentok-mentok telur. Banyak dimsum di freezer tuh, banyak dimsum, tapi dia tuh nggak suka gitu. Akhirnya aku sendiri yang makan. Kalau kakek nggak mau makan, aku tuh bingung banget gitu. Dan tadi pagi aku kan bilang sama dia, ya aku bilang gitu, aku pakai uang recehan kamu buat beli garam, buat beli gula. Kenapa? Katanya kan aku bilang itu uang koleksi aku ngumpulinnya bertahun-tahun, kata dia gitu. Ya gimana lagi, kamu nggak ngasih uang belanja, aku bilang gitu, garam nggak ada, gula nggak ada. Terus dikasih tadi pagi itu 200. Saya langsung loh aku beli mie daging bebek kesukaannya kakek, terus aku beli ususnya babi sama lambungnya babi kesukaannya kakek. Ya aku beli sih untuk aku sendiri, aku jujur ya. Tadi pagi aku bikin kolak biji salak tuh, aku beli tepung tapioka, terus aku beli itu apa namanya, santan. Ya aku pakai lah uang majikan, kenapa enggak gitu ya, uang aku di sini kerja. Nah, ini tuh salah satu makanan kesukaan kakek ya. Ini tuh ususnya babi. Saya nyucinya gini dari dalam begini, nanti ususnya ini aku balik, kemudian aku cuci lagi kayak gitu supaya bersih. Ya karena ini tanggung jawab kita ya teman-teman, walaupun gak ada yang ngeliat, walaupun ini aku nggak makan, tetap harus bersih ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh nggak mahal, satu piring tuh $15 teman-teman. Dan aku biasanya belinya tuh sama lambung babi karena ngerebusnya tuh lama. Jadi kalau cuman ngerebus ini doang sedikit tuh sayang gasnya ya. Ya aku pikir-pikir sendiri aja gitu, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngajarin gitu. Inisiatif sendiri aja gimana supaya uangnya awet gitu. Jadi kalau usus ini sama lambungnya babi itu cukup untuk 2-3 hari kayak gitu.
kakek itu waktu mudanya tuh bisa masak, jadi yang sering masak tuh dia sendiri gitu untuk keseharian tuh, bukan istrinya. Jadi dia tuh belanja sendiri, masak sendiri, jadi tuh biasa makan enak lah, biasa beli yang segar-segar. Terus yang namanya masak sendiri kan sesuai selera sendiri. Jadi sekarang tuh susah kalau dimasakin tuh, kalau dianya nggak suka tuh nggak dimakan sama sekali. Ya mungkin karena ngerasanya dia punya banyak duit, kok aku dikasih makannya cuman gini doang. Tapi salutnya, kakek itu orang yang nggak bisa marah ya, nggak pernah marah dia itu. Kalau nggak suka tuh cuman nggak dimakan aja gitu, tapi nggak pernah ngamuk-ngamuk apa gitu, nggak pernah ada keluar omongan yang nggak enak atau ngomong apa. Bisa dia tuh bisa marah kalau ada pembina olahraga kesini terus dia nggak mau olahraga terus dipaksa-paksa, dia tuh bisa marah. Tapi kalau sama aku sama anak-anaknya tuh nggak pernah marah. Di situ aku tuh malahan kasihan gitu ya. Ya jadi sampai rela dia itu siang tidur sampai malam tidur karena dia tahu dia nggak bakalan dikasih makan sesuai yang dia mau kayak gitu. Nah ini makan malam semoga dimakan ya, kayak aku tuh sedih banget, kayak tuh pengen nangis gitu. Kalau kakek tidur terus nggak mau makan tuh bener, maksudnya dia tuh orang beruang gitu kok diginiin gitu. Padahal ya nonaku ini untuk dia sendiri makan tuh harus enak. Ini kayak sekarang nih aku lagi beliin sarapan untuk dia di McDonald. Ini harganya tuh $37. Setara hampir 80.000 ya, kurang sedikit aja. Ya coba mikir ya, kalau untuk bapaknya kan itu uang sendiri gitu, uang bapaknya sendiri bukan uang dia. Dan bapaknya juga pengen loh makan enak. Dari muda selalu makan enak, giliran tua uang dipegang sama anaknya kayak gitu. Aku kadang-kadang tuh apa ya, merintih di hati tuh kayak tuh. Dia selalu bilang, ngurus bapakku tuh paling enak, apalagi soal makan katanya. Bapakku tuh dikasih apa aja mau. Ya karena kakek tuh setiap kali ditanya, "Pak, nanti malam makan bubur ya?" Iya, padahal dianya tuh nggak suka, cuman iya aja dan masih utuh. Dan ketika makanannya masih utuh, dia tuh berpikir kalau bapaknya tuh udah kenyang, nggak lapar. Padahal tuh karena makanannya tuh nggak cocok, bukannya lagi nggak selera makan, memang makanan itu tuh dia nggak cocok. Kalau dikasih makanan yang dia suka ya dimakan lah. Apalagi kalau yang ngurusi janda, astagfirullahaladzim, ya Allah kasihan banget. Kalau jam 5 sore kakekku makan sesuatu ya, misalnya makan kue atau makan apa, itu dianggapnya udah makan malam. Langsung dikasih obat untuk malam, terus udah nggak dibangunin lagi. Terus kan kepalanya kakek sama kepala aku posisi tidurnya tuh ya cuman kehalangan tembok kayu aja. Jadi tuh kalau kakek merintih-rintih kayak orang kelaparan gitu, ngik-ngik gitu, aku tuh kedengeran ya, dan aku tuh nggak bisa tidur, kasihan gitu. Cuman aku mau ngasih makan ya takut ya, maksudnya kayak pembantu kok lancang banget, sok tahu banget, sok ngerti banget kayak gitu maksudnya tuh. Pokoknya di sini tuh kadang-kadang kalau ada anaknya di sini ya di rumah, terus kakek itu makan asal-asalan aja, aku tuh dalam hati, tunggu ya kek, tunggu kita berdua aja dalam rumah gitu. Nanti aku kasih kamu makan yang kenyang, yang enak sesuai keinginan kamu gitu. Kadang-kadang aku tuh gitu teman-teman. Karena kakek itu ya perutnya tuh buncit seperti orang hamil 6 bulan gitu loh teman-teman, dan keras perutnya itu. Padahal kalau soal makan kakek tuh nggak begitu banyak gitu. Dan dia tuh sebenarnya udah kurus dari aku di sini 6 bulan juga, dari aku pertama datang sampai sekarang tuh makin turun makin turun makin turun. Sayangnya di sini tuh nggak ada timbangan gitu. Kelihatan sekali dari lengan aja nih ya. Jadi bergelambir gitu, nggak ada dagingnya gitu. Nah mereka tuh itu tuh dijadikan alasan kakek tuh udah gemuk katanya. Ya gemuk juga perlu makan, bukan orang gemuk terus disuruh kelaparan siang malam kan. Kasihan orang, aku pikirkan gitu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.